Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali linastamirra dirasatana untuk melanjutkan belajar kita lil kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin ya Allah. Amin. في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس الثالث عشر أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab 13. Alaysa kadzalik? Bala. Nah, bab 13 kemarin terdiri dari 3 bagian kan Ibu ya? Yang hamzah, ba dan jim. Hamzah, ba dan jim. Di pekan lalu kita menyelesaikan yang jim. Bab 13 bagian jim kemarin membahas tentang apa Ibu masih ingat? Mengenai mu'annas mengenai karena jami isim isyarah lil jami ulaika ahsanti ismul isyarah lil jam'i yaitu ulaika. Lalu ada lagi satu lagi ismul mamdud alismul mamdud. Ahsantun. Alismul mamdud. Ism mamdud itu yang bagaimana Ibu? Ism mamdud yang diakhiri hamzah sebelumnya huruf hamzah dan tidak boleh sebelumnya huruf alif. Taib. Ahsantun. Taib. Mungkin sebelum kita masuk ke bab 14, coba kita kemarin kan bab 13 itu ada terdiri dari 3 bagian. Mungkin kita lihat sebentar. Kalau misalkan ibu-ibu ada yang masih bingung atau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Di sana bab 13 ad-darsus tsalitsa asyara. Kemarin yang pertama yang bagian hamzah di sana ada khamsatu mabahits. Ada 5 pembahasan. Yang pertama jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksir. Jadi pembahasan jamak mudzakkar ada yang salim yang struktur katanya tidak berubah. Sedangkan ada juga yang jam'ut taksir, struktur katanya mengalami perubahan. Kemudian dhamiruhum sebagai dhamir munfasil dan muttasil. Kalau muttasil di sini kemarin kita gunakan sebagai mudhafun ilaih. Kemudian selanjutnya ada idhafatul asma ila ismi dhahir wa dhamir, mengidhafahkan ism kepada ism dhahir dan kepada dhamir. Jadi mudhafun ilaih itu bisa berupa dhamir. Kemudian haula'i dan yang terakhir wawul jamaah. Wawul jamaah ini termasuk dhamir. Termasuk dhamir muttasil. Jadi perubahan dari hum. Itu kan Ibu ya kemarin? Ini jamak mudzakkar. Ini pembahasan jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Kemudian ini pembahasan hum. Hum sebagai dhamir munfasil dan muttasil. Dhamir muttasil kita gunakan dalam keadaan jar kemarin sebagai mudhafun ilaih. Kemudian ini idhafatul asma ila ismi dhahir wa ila ismi dhamir. Di sana ada abna'u Muhammadin dan abna'uhu. Jadi mudhafun ilaih bisa berupa dhamir. Berikutnya haula'i, ini bentuk jamak dari hadza dan hadhihi, mudzakkar dan muannats sama. Terakhir wawul jamaah. Wawul jamaah. Di sana
kedudukannya sebagai fa'il. Jadi di belakang fi'lun kita tambahkan wawul jamaah jika mubtada'nya jamak mudzakkar. Gitu kan Ibu ya kemarin? Baik. Mungkin ada pertanyaan Ibu dari bab 13 bagian pertama ini. Hal min soal? Kemudian ad-darsu tsalitsa 'asyara al-qism tsani. Al-ba, bagian ba dari bab 13 di sana ada arba'atu mabahis. Ada 4 poin pembahasan. Apa saja? Ya, yang pertama jamak muannats. Baik jam'ul muannats salim maupun jam'ut taksir. Ini juga sama, jamak seperti jamak muzakkar. Jamak muannats terbagi menjadi 2, salim dan taksir. Salim yang struktur katanya tidak mengalami perubahan. Sedangkan jam'ut taksir struktur katanya mengalami perubahan. Kemudian dhamir hunna sebagai dhamir munfasil dan muttasil. Kemudian ta'ut ta'nis bukan dhamir melainkan alamatut ta'nis. Dia bukan termasuk dhamir tapi hanya sebagai alamatut ta'nis yang ditambahkan di belakang fi'lun jika mubtada'nya muannas, mufrad muannas. Kemudian nunun niswah ini termasuk dhamir. Dhamir muttasil yang ditambahkan di akhir fi'lun jika mubtada'nya jamak muannas. Jamak muannas aqil, ahsanti. Nah, ini pembahasannya kemarin jamak muannas salim dan jamak taksir. Kemudian haul ghaibat yaitu hunna sebagai dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dan yang terakhir perbandingan antara ta' ta'nis dan nunun niswah. Baik. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan pembahasan ketiga atau bagian ketiga dari bab 13, pekan lalu kita membahas tentang ulaika dan alismul mamdud. Ulaika ini bisa kita katakan jamak dari dzalika dan tilka. Muzakkar dan muannats sama. Kemudian pembahasan alismul mamdud. Ism mamdud adalah ism yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Ini tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin jika polanya tiga pola, yaitu af'ila'u, fu'ala'u, dan fa'ala'u. Itu Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan Ibu, hal min soal dari 3 bagian bab 13 itu. Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Insyaallah jelas semuanya Ibu ya. Nah. Tadi apa? Bagaimana? Isim mamdud tidak boleh tanwin apabila 3 tadi ini ya 3. Jika dalam 3 pola. Ism mamdud tidak boleh tanwin. Ism mamdud tidak boleh tanwin jika sesuai dengan 3 pola. 3 pola itu apa saja kemarin Ibu? Af'ila'u, lalu fu'ala'u, dan fa'ala'u. Itu kan Ibu ya. Selain fa'ala'u terakhir. Jadi af'ila'u misalnya aghniya'u, kemudian fu'ala'u misalnya fuqara'u, kemudian fa'ala'u misalnya sahra'u. Ini ism mamdud ini tidak boleh diakhiri tanwin kalau sesuai dengan 3 pola itu tadi. Tapi kalau terakhir fa'ala'u, ya kan Ibu ya? Fa'ala'u. Tapi kalau misalkan ada ism mamdud diakhiri hamzah dan sebelumnya alif, tapi polanya tidak sesuai dengan 3 pola itu tadi, maka tetap boleh tanwin. Seperti abna'un, polanya af'alun, sama'un, aba'un, ya kan Ibu ya? Nisa'un. Karena meskipun diakhiri hamzah dan sebelumnya alif, tapi polanya tidak sama dengan 3 pola tadi. Polanya bukan af'ila'u, bukan fu'ala'u, dan bukan fa'ala'u. Itu kan Ibu ya kemarin ya? Ada yang bingung? Apa nih Ibu ini kalau ada suara-suara backsound? Ini
Berarti abna'u karena bilanya af'alun. Jadi dia Boleh tanwin. Abnaun. abna'un. Abnaun polanya kan af'alun. Berarti boleh tanwin. Oh, oke. Pokoknya di luar 3 itu ya Pak Ustadz. Selain 3 pola itu tadi, maka boleh tanwin. Selain af'ila'u, fu'ala'u, dan fa'ala'u. Lah, oke. Af'alun berarti udah matain. Iya. Nah, kalau af'alun berarti boleh tanwin. Gitu kan, ya? Enggak, ini apa namanya? Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Mau Ada tanya, soal? Ustaz. Silahkan, Om. Iya, Ustaz. Ya. Mengenai PR yang kemarin kan ada yang kata-katanya sesuai dengan pola yang 3 ini. Alimun itu jamaknya ulama, Ustaz ya? Ulama. Kita akan bahas Alimun. Insya Allah kita bahas PR dulu ya. Coba kita bahas PR-nya. Oh, ya. Ya, Ustaz. Mana tadi? Kok hilang, Om ya? 13. Kenapa, Om ya? Kelihatan, Om ya? Bab 13. Ya. Baik. Ini PR kita kemarin. PR kita kemarin latihan 1 kan Ibu ya? Latihan 1 nomor 6 sampai nomor 10, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kemarin perintahnya hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah setiap mubtada pada susunan kalimat berikut ini menjadi bentuk jamak dengan merubah apa yang perlu dirubah. Gitu Ibu ya? Coba kita jawab sama-sama Ibu. Nomor 6. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Mal jawab idza nughayyirha ila jam'in. Santuna ini jadi jamak semuanya Ibu ya. Haula'in nisa'u mumarridatun jadi jamak. Wa ulaika tabibatun. Santuna. Nastamir raqam 7. Man hadzal walad at-tawil? Al-jawab Santuna. Ini juga berubah menjadi jamak kecuali man. Ini man ini mabni tidak ada jamaknya kan gitu Ibu ya. Jadi man haula'il auladut tiwalu. Man haula'il auladut tiwalu. Nah, gitu Ibu ya. Astaghfirullahaladzim. Nastamir raqam 8. Tilkal fatatu as-saghiratu ukhtu Hamidin. Mal jawab. Ahsantun. Ulaikal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Hamidin tidak perlu dirubah menjadi jamak. Gitu kan Ibu ya? Kami itu banyak. Baik. Ulaikal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Hal min soal? Mungkin ada yang bingung? Tidak ada ya?
Insyaallah enggak. طيب نستمر رقم 9 تلك المرأة أم الطالبة الجواب Ahsantun. Nah, ini juga dirubah menjadi jamak semuanya. Saya salah. At-talibahnya juga dirubah menjadi jamak kan Ibu ya? Ada yang tidak dirubah menjadi jamak? At-talibahnya? Ini kalau tidak dirubah menjadi jamak secara makna aneh ya Ibu. Kalau misalkan coba kita baca ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Ibu-ibu dari para siswi gitu ya. Kalau misalkan siswinya tidak kita rubah menjadi jamak atau talibah, masa satu orang siswi mempunyai banyak ibu? Kan gitu Ibu ya? Jadi harus kita rubah menjadi jamak. Kalau misalkan maknanya mengharuskan demikian. Berbeda dengan bagaimana Umunya? Umunya juga kita rubah menjadi jamak karena ini kan khobar ya. Misalkan ulaika kan mubtada kan ya? Ya. Ulaika tilka kita rubah menjadi jamak jadi ulaika ini mubtada. Kemudian al-mar'ah kita rubah menjadi jamak jadi an-nisa'u. Kedudukannya sebagai apa? Masa khobar? Badal. Badal. Nah, ini ma'rifah Ibu. Ini ma'rifah. Berarti ini badal kan Ibu ya? Badal dari tilka. Jadi penjelas dari tilka dan ulaika. Dari ulaika nisa'u. Berarti khobarnya mana? Khobarnya ummun. Ummun dan ummahat. Gitu Ibu ya? Kalau misalkan mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak kan Ibu ya? Iya. Jadi ummahatut talibati. Begitu Ibu ya? Iya. Fatahamhanikunna. Enggak bingung kan Ibu ya? Maksud saya? Berbeda dengan tadi nomor sebelumnya hamidin ini tidak perlu dirubah menjadi jamak. Hamidin kalau dirubah menjadi jamak gimana? Banyak orang, ini beberapa orang yang namanya Hamid sama itu, namanya semuanya Hamid. Al-Hamiduna gitu. Nah, bisa seperti itu. Al-Hamiduna. Baik, nastamir. Raqam 10. ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية. ما الجواب؟ Ini terkait dengan harokat juga mungkin. Baik. Ulaikar rijalu ini mubtada dan badal kan Ibu ya. Ulaikar rijalu kemudian ulama'u. Tidak boleh tanwin kan Ibu ya? Karena ini ism mamdud yang polanya fu'ala'u, ulama'u. Ulama'u kibarun. Kalau itu boleh tanwin. Ulama'u kibarun. Kemudian untuk yang terakhir di sini tidak perlu dirubah menjadi jamak. Minal mamlak. Coba Ibu-ibu dibaca ini minal minal mamlaka tu ta atau ti? Mau? Minal mamlakati ya. Kenapa kok kasroh? Ini ism majrur ya min sebelumnya. Kemudian al-arabiyatu atau al-arabiyata? Al-arabiyati yakin Om? Kenapa kok al-arabiyati? Ahsantunna. Ini al-arabiyati karena sebagai na'tun dari al-mamlakah. Ya kan Ibu ya? Mengikuti na'atun itu harus mengikuti man'utnya. Itu kan Ibu ya? Una as-Saudiyatu atau as-Saudiyata? Tu atau ta? As-Saudiyat.
Ti, gitu ya. Ti juga. Karena ini juga na'atun juga, gitu ya Bu ya. Ya. Na'atun juga as-Su'udiyah. Jadi biasanya yang ada tambahan ya bertasydid atau mungkin nanti insya Allah akan kita pelajari di semester 6, semoga Allah memberikan kemudahan. Semester 6 kita akan mempelajari ya nisbah, yaitu ya bertasydid yang ditambahkan di akhir kata seperti ini. Ini untuk penisbatan ya Ibu sekalian. Untuk penisbatan. Dan biasanya yang ditambahkan ya nisbah seperti ini kedudukannya sebagai na'atun. Biasanya seperti itu. Gitu Ibu ya. Yang ditambahkan yang ada tambahan ya bertasydid di akhir seperti ini biasanya kedudukannya sebagai na'atun. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Nah, silahkan. Berarti mulai dari mamlakati, arabiyati, saudiyati, berarti 3 kata itu berarti si man'utnya si mamlakati itu si na'tutnya 2 gitu Pak Ustadz. Nah, nggak masalah. Oh, ya. Kita Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ya, Ustaz. Nah, silahkan. Jadi ada sebelum kata mainal mamlakah itu ada ulama'u kibarun. Nah, Itu kan ulama'u kibarun itu na'at man'ut juga bukan, Ustaz? nah, na'at dan man'ut. Ahsanti. Na'at dan man'ut. Apa masalahnya Jadi di mana? ulama itu kan tidak pakai tanwin. Nih, saya juga Naam. baru hanya di Betul. sini, Ustaz. Nah, Ada tidak boleh 3 pola tanwin. itu, Ustaz, ya. Betul. Ternyata tidak mempengaruhi ya tanwinnya itu. Tanwin yang Nah, kibarun. jadi begini Om. Na'atun itu kan harus sama dengan man'utnya dalam 4 hal kan Om ya? Iya tuh ya. Ya. Dalam apanya saja Ibu? Dalam mudzakkar muannasnya. Ya kan Ibu ya? Muannas, ma'rifat. Lalu dalam apanya? Ma'rifat, nakirah. Ma'rifah dan nakirohnya. Kemudian Mufrad jama'. mufrad, musanna, jama'. Satu lagi dalam i'rabnya apakah dhammah, fathah atau kasroh. Ya kan Ibu ya? Jadi tidak ada keterangan harus sama tanwin dan tidaknya. Ini ulama'u di sini nakiroh, kibarun juga nakiroh. Meskipun ulama'u itu tidak tanwin, karena memang asli tidak boleh tanwin, bukan karena ma'rifah. Ulama'u itu meskipun tidak tanwin, dia tetap nakiroh kalau tidak ada alnya. Kalau ada alnya baru ma'rifah, al-ulama'u. Bingung tidak Karena maksud saya? hukumnya ya. Ya, karena hukumnya ya Ustaz. Nah, memang secara asal dia tidak boleh tanwin. Bukan karena dia ma'rifah jadi tidak tanwin, bukan seperti itu. Memang dia Tidak tetap baik nakiroh. nakir. Meskipun tidak ada al, dia tetap tidak boleh tanwin. Dia tetap nakir. Oke. Gitu Om ya. Bingung tidak maksud saya? Iya. Ya, karena Ya, bingung. 3 pola itu, Ustaz. Gimana Om? Ya karena baru tahu ini 3 pola ini yang kemarin Ustaz Nggak terangkan. masalah. Nggak masalah. Ya. Tahan, Kemudian gitu Om ya. Barakallah. Ya. Asik, barakallah. Ahsantun. Ada pertanyaan lagi Ibu? Hal min soal? Tidak ada? Yakin tidak ada pertanyaan? Halo? Tidur. Bagaimana Om? Taib. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila ad-dars ar-rabi'a 'ashara. Kita masuk ke bab 14. Madza hunak? Apa yang ada di bab 14? Hunaka arba'atu mabahith. Di sana ada 4 poin pembahasan. Apa saja 4 itu? Al-mabahasul awal, pembahasan pertama tentang idhafatul asma'i ila dhamirai al-mukhatabina wal mutakallimina. Mengidhafahkan ism kepada 2 dhamir. Dhamirai itu maksudnya 2 dhamir, yaitu dhamir mukhatabin, ya, jamak mukhatab, ya, mukhatabin. Ini
mudhafun ilaih, makanya mukhatabin bukan mukhatabun. Mukhatabin itu aslinya antum kan Ibu ya. Tapi di sana kalau kita gunakan sebagai mudhafun ilaih harus dhamir mutasilnya yaitu kum. Kemudian wal mutakallimun itu nahnu sebenarnya. Jamak mutakallim. Nahnu. Tapi kalau kita ingin menggunakan sebagai dhamir sebagai mudhafun ilaih maka kita gunakan dhamir mutasilnya yaitu na. Tsumma al-mabhatsu tsani. Pembahasan kedua tentang istifham ayyu. Jadi di sini kita akan dikenalkan satu istifham lagi yaitu ayyu. Tsumma al-mabhatsu tsalits, pembahasan ketiga, dhamirul mukhatabil muttasil atau at-ta'ul mutaharrikah. Pembahasan tentang dhamir mukhatab yang muttasil. Dhamir mukhatab yang muttasil, yaitu yang bersambung dengan fi'lun dalam keadaan rafa'. Ya, juga bisa disebut juga di sini at-ta al-mutaharrikah, semua ta yang berharokat. Semua ta yang berharokat. Kalau yang ta yang kemarin tak taknis itu tandanya sukun kan Ibu Be? No. Tandanya sukun itu tidak termasuk di sini. Tapi di sini ta al-mutaharrik, at-ta al-mutaharrikah, ta yang berharokat, baik harokatnya fathah, dhammah ataupun kasroh. Kalau sukun bukan harokat. Sukun kan bukan harokat kan Ibu ya? Harokat bukan Om? Bukan. Bukan ya. Baik, nastamir. Thumma al-mabhatsu tsalits al-'alamul a'jami la yunawwan. Al-'alam al-a'jami la yunawwan. Baik. Mubasyarah ila al-mabhatsil awal, langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Idhafatul asma'i ila dhamirai al-mukhatabina wal mutakallimina. Ini sebenarnya hampir mirip dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan ini masih terkait dengan dhamir. Jadi bab 10 sampai bab 15 itu selalu ada pembahasan dhamir. Bab 10 sampai bab 15. Dan di sini masih pembahasan dhamir dan sebenarnya mirip dengan pembahasan dhamir sebelumnya. Jika kita ingin menggunakan mudhafun ilaih berbentuk dhamir. Jadi kita ingin menyusun misalkan idhofah, mudhafun ilaihnya berupa dhamir. Sedangkan di sini dhamirnya adalah bentuk jamak yaitu dhamir mukhatabun yaitu antum. Kalau kita ingin mengatakan misalkan di sana paman kalian gitu. Paman kalian untuk mudzakkar. Apakah kita mengatakannya ammu antum? La. Nah, tidak kan Ibu ya? Iya. Tidak. Kita harus menggunakan dhamir muttasilnya. Jadi bentuk muttasil dari antum. Jadinya bagaimana Ibu? Jadinya ammukum. Ammukum. Gitu Ibu ya? Demikian juga kalau kita ingin mengatakan mobil kalian untuk mudzakkar. Apakah kita mengatakannya sayyaratu antum? Tidak kan Ibu ya? No. Tidak. Tapi kita mengatakannya bagaimana? Sayyaratukum. Sayyaratukum. Baik, karirna ba'di ammukum. Sayyaratukum. Jadi kita harus menggunakan dhamir muttasil kalau kita ingin menggunakannya sebagai mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih itu dalam keadaan apa Ibu? Majrur. Mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar kan Ibu ya? Selalu majrur. Jadi mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar. Maka kita gunakan dhamir muttasilnya. Kenapa kok gitu? Karena dhamir munfasil itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar kan Ibu ya? Ya atau ya? Antum dhamir muttasil, semua dhamir muttasil, semua dhamir munfasil. Saya terpeleset ini. Dhamir munfasil itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar kan Ibu ya? Ya atau iya? Wa huma hum ya huma hunna anta antum antum sampai ana nahnu itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja, biasanya sebagai mubtada. Sedangkan di sini kita gunakan sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu dalam keadaan jar, maka kita gunakan dhamir muttasilnya, bentuk muttasilnya. Dari antum jadi kum. Gitu Ibu ya? Insyaallah enggak bingung Ibu ya?
Ulang lagi, Ustaz. Ulang lagi. Yang mana, Om? Yang mutasil. Yang Domir. domir mutasil. Apa tadi? Kalau domir munfasil itu kan domir munfasil huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, itu semuanya domir munfasil. Domir munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa, ya kan Ibu ya? Hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa, biasanya sebagai mubtada. Tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Ya kan Ibu ya? Itu domah ya. Bagaimana? Rofa itu domah. Bagaimana, Om? Kalau rofa itu domah ya Ustadz. Nah, tanda utamanya rofa domah, nah. Tanda utamanya. Iya. Meskipun nanti ada tanda cabang yang mewakili tanda-tanda utama kalau tidak bisa menggunakan tanda-tanda utama. Tapi kalau rofa tanda utamanya domah, betul. Iya. Tadi Domir mutasil. kalau domir munfasil tadi hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa, tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Jadi kalau kita ingin menggunakan domir dalam keadaan jar, maka kita harus menggunakan bentuk muttasilnya. Kalau domir muttasil bisa kita gunakan dalam keadaan jar, kan Ibu ya? Yang kita hafalkan dulu, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Ya kan Ibu ya? Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Masih ingat kan Ibu ya? Yang kita hafal semester lalu? Itu contoh idhofah. Nah. Itu semuanya dalam keadaan jar sebagai mudhofun ilaih. Ini juga demikian. Ini sebenarnya perinciannya saja. Kalau dulu kan kita hafalkan semuanya, kita hafalkan saja dulu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, dan kitabuna. Ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Aftahullah alaikum. Itu domir itu jangan sampai dilupakan ya Ibu. Domir selama kita berinteraksi dengan bahasa Arab itu tidak bisa terlepas dari domir. Domir itu sebenarnya secara bahasa artinya apa Ibu? Itu kalau dalam penerapan dalam kaidah bahasa maknanya domir itu kata ganti. Tapi sebenarnya domir itu kalau diartikan secara letterlek harfiah, domir itu sebenarnya maknanya adalah hati kecil. Hati kecil. Makanya biasanya kalau dulu di pesantren itu kalau nyindir temannya itu sal domirok atau tanya hati kecilmu atau bidomir ya akhi. Pakai hati dong gitu kan. Jadi domir itu sebenarnya maknanya hati kecil. Tapi kenapa kok domir disebut domir? Kenapa kata ganti disebut domir? Karena domir itu hanya lafadz yang mewakili kata sebenarnya. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Domir itu hanya lafadz yang mewakili kata sebenarnya. Misalkan kita katakan huwa siapa? Yang kita maksud huwa itu kita sebut di dalam hati kita. Misalkan huwa Muhammadun. Muhammadun niatnya ada di dalam hati kita, tapi kita lafadznya huwa. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Itulah kenapa domir itu dinamakan domir. Ad-domiru fit domir. Makanya ada istilah seperti itu. Ad-domiru fit domir. Domir itu maksudnya ada di dalam hati, gitu kan, Wai? Baik. Insya Allah ini tadi tidak bingung ya. Kenapa kok pakainya kum bukan antum? Karena kedudukan domir di sini sebagai mudhofun ilaih.
mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Maka kita Ya. harus menggunakan dhamir mutasilnya, tidak bisa menggunakan dhamir munfasilnya. Ya kan Ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Hal min soal, Ya. ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nastamir idan. Selanjutnya dhamir mutakallimun itu nahnu. Nahnu. Seperti yang sebelumnya, antum tadi. Kalau kita ingin mengatakan ammu nahnu, paman kami, apakah kita bilangnya ammu nahnu? Tidak. Tapi bagaimana kita mengatakannya? Ammuna. Ahsantuna. Demikian juga kalau misalkan kita ingin mengatakan sayyarah kami, mobil kami, apakah kita mengatakannya sayyaratu nahnu? Sayyaratuna. Tidak, tapi kita mengatakannya sayyaratuna. Begitu kan Ibu ya? Ya. Tayyib. Karirna ba'di. Ammuna. Sayyaratuna. Sayyaratuna. Tayyib. Kita tidak menggunakan nahnu, dhamir munfasil, tapi kita menggunakan na, yaitu bentuk bentuk muttasilnya. Mengapa? Karena kedudukannya di sini sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar. Sedangkan dhamir munfasil nahnu itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Yang bisa digunakan dalam keadaan jar adalah dhamir muttasil. Yaitu na di sini. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Bingung tidak maksud saya? Ustaz, Naam. Ustaz yang kalau mukhotob itu berarti dia untuk kata ganti orang kedua gitu ya Ustaz? Naam, ahsanti. Jadi kalau dulu kita sebelum masuk ke bab 10 dulu kita membahas dhamir secara umum kan Ibu ya. Dhamir itu ada pembagian-pembagiannya. Kalau berdasarkan makna yang ditunjukkan, dhamir itu dibagi menjadi berapa Ibu? Jadi 3. Jadi 3. 3 itu apa saja? Mutakalim, mukhotobun, ghairu. Yang pertama dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu kata ganti ke berapa? Dhamir ghaib yaitu orang ketiga yang dibicarakan. Sedangkan mukhotob itu orang keberapa? Kedua. Orang kedua, jadi yang diajak bicara yaitu dari mulai anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Kemudian mutakalim itu orang keberapa? Orang pertama ya Ustaz. Orang pertama, ahsantunna. Pertama. Mutakalim itu orang pertama yang berbicara. Yaitu ana dan nahnu. Gitu Ibu ya. Dhamir mutasil. Nah, sedangkan berdasarkan penulisannya, dhamir itu dibagi menjadi Dua ya Ustaz. Tulisan. menjadi berapa Ibu? Menjadi Dua. Pak. Jadi 2. 2 itu apa saja? Mutasil Mutasil. Apa Om? Sebelum munfasil dan mutasil ada pembagian sebelum itu, yaitu dhamir bariz dan dhamir mustatir. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Masih ingat? Dhamir bariz dan dhamir mustatir. Dhamir bariz itu dhamir yang nampak, yang ditulis dan diucapkan. Ya kan namanya? Bariz atau dhahir. Baris dan dhahir maknanya sama. Sedangkan dhamir mustatir itu dhamir yang tidak nampak. Ya, dia tidak ditulis dan tidak disebutkan tapi terkandung dalam suatu kata. Gitu ya? Dhamir mustatir. Sedangkan dhamir baris itu sendiri terbagi menjadi 2 lagi baru. Itu dhamir baris itu terbagi menjadi munfasil dan muttasil. Kan begitu Ibu ya? Masih ingat? Itu filenya masih ada kan Ibu ya? Saya dulu memberikan filenya kan Om ya? Ya, ada.
Nah, mungkin nanti bisa, Mustasil. nanti mungkin bisa dicoba buka-buka lagi Om ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Ada baris, ada mustatir, ya benar. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu di pembahasan ini, di halaman ini? Ustaz, Nah. domir tadi yang pertama itu dari segi apa Ustaz? Yang 3 macam? Itu dari segi makna yang ditunjukkan. Domir dari segi makna. Hmm. Kemudian yang domir baris dengan domir mustatir Dari segi penulisannya Om. dari segi penulisan. Dari segi tulisan, apakah dia nampak atau tidak, ditulis atau tidak, kemudian nanti ditulisnya disambung atau dipisah gitu kan Om? Oh, baik, iya Ustaz. Domir baris itu apa tuh? Domir baris itu barizun itu maknanya sama dengan zahirun. Yang nampak diucapkan, ya. Yang nampak, yang ditulis dan diucapkan, gitu Om ya? Itu domir bariz. Kalau mustatir itu yang tersembunyi. Maknanya kalau secara harfiah yang tersembunyi. Maksudnya apa? Mustatir itu dia tidak ditulis dan tidak diucapkan, tidak ada tulisannya, tidak ada lafadznya, tapi secara makna dia terkandung dalam suatu kata. Misalkan kata dhahaba. Dhahaba ini tidak ada domirnya. Kalau kita lihat sekilas, tidak ada tulisan tambahan domir di belakangnya, tidak ada tambahan lafadznya. Dhahaba begitu saja. Tapi dia mengandung domir huwa. Jadi pelakunya itu domir mustatir, yaitu huwa. Gitu ya. Berbeda dengan dhahabu. Dhahabu itu kan ada tambahan wawul jamaah kan Ibu ya di belakangnya kan Om ya? Dhahabu wawul jamaah itu domir muttasil, kedudukannya sebagai fa'il, pelaku. Itu Ibu ya. Itu domir baris, wawul jamaah itu termasuk domir baris yang muttasil. Ya kan Ibu ya? Berbeda dengan dhahaba tadi nggak kelihatan, nggak nampak, seakan-akan nggak ada domirnya, tapi terkandung sebenarnya di sana pelakunya adalah domir mustatir, takdiruhu huwa. Yang dimaksud di sana adalah huwa. Gitu ya? Insya Allah nanti bertahap nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi di sini Insya Allah nggak ada kendala Ibu ya tentang idhafatul asma ila dhamirai antum wa nahnu. Jadi kum dan na. Hal min soal di pembahasan ini Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Naam? Ada pertanyaan? La yujad? Ada orang? Tidak ada orang. Tayyib, nastamir Ibu. Kita lanjutkan, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka istifham. Kita dikenalkan istifham, kata tanya baru di sini, yaitu ayu. Ayu, ini istifham atau kata tanya. Ma makna ayu, Ibu? Apa? Ini ayu ada tasydidnya Om ya, bukan ai. Ai kalau ai itu biasanya bukan kata tanya, tapi maknanya yaitu kan ya. Ai yaitu. Tapi di sini ayu ada tasydidnya dan berharokat ayu. Ma makna ayu, Ibu? Ayu. Ya Ustaz ya. Apa, Om? Apa? Nah, sebenarnya ayu, istifham ayu, kata tanya ayu itu maknanya sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau konteksnya berbeda, susunan kalimatnya berbeda, maknanya bisa berbeda. Ayu itu bisa bermakna apa, bisa bermakna yang mana, bisa bermakna yang lain, bisa bermakna yang lain. Jadi tergantung susunan pertanyaannya seperti apa, gitu ya? Oh, oke. Ayu maknanya macam-macam. Bisa juga macam apa itu? Bisa macam apa? Nah. Ayu. Gitu Ibu ya? Wadah. Jadi kalau maknanya itu tergantung konteksnya.
bisa disesuaikan. Jadi tidak hanya satu makna saja, tidak seperti misalkan man itu maknanya pasti siapa, ya kan ya Bapak ya? Ya. Atau yang lain-lain, seperti kata tanya yang lain itu biasanya maknanya pasti. Tapi kalau ayu ini maknanya sesuai dengan konteksnya. Itu yang pertama. Makna ayu itu sesuai konteksnya. Yang kedua, misalkan ayu yaumin hadza, hari apa ini, itu kan Mas. Hari apa? Misalkan ayya kitabin taqra'u, ayya kitabin taqra'u, buku apa yang kamu baca? Misalkan kalau yang lain misalkan ayyuhuma ajmalu, mana dari keduanya yang lebih baik, yang lebih bagus, ayyuhuma ajmalu, mana dari keduanya, yang mana kan gitu jadi maknanya. Jadi berbeda-beda. Ayyu rajulin anta, ayyu rajulin anta, lelaki macam apa kamu kan gitu. Oh, jadi saya udah bisa ngomong kayak gitu. Ayyu rajulin anta. Ayyu rajulin anta, lelaki macam apa? Saya. Oh, dia mesti ayyu. Oke. Gitu ya. Jadi secara makna dia tergantung konteksnya. Susunan kalimatnya seperti apa pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ayyu ini istifham yang mu'rab. Maksudnya bagaimana? Ini adalah satu-satunya istifham, satu-satunya kata tanya yang harokat terakhirnya bisa berubah. Jadi istifham itu ada 9 nih Ibu sekalian. Kata tanya itu ada 9 di dalam bahasa Arab. Semuanya mabni, semuanya tidak bisa berubah harokat kecuali ayu ini. Jadi satu-satunya istifham yang bisa berubah harokatnya karena perubahan i'rab adalah ayu. Ini satu-satunya. Bingung tidak maksud saya, Bebo? Tidak, Om ya? Jadi ayu ini bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Gitu ya, Bebo ya? Ayu, bisa ayya, bisa ayyi, tergantung kedudukannya. Kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya atau sebagai mubtada berarti ayu atau khobar. Tapi kalau misalkan ada huruf jar sebelumnya, fi ayyi misalkan seperti itu. Fi ayyi, maka ayyi kasroh, majrur. Fi ayyi madrasatin tadrusu. Kayak gitu, Pak. Di sekolah mana kamu belajar? Fi ayyi madrasatin. Fi ayyi majrur dengan kasroh tandanya. Karena ada huruf jar sebelumnya. Fa bi ayyi. Kemudian bisa juga fathah jika ada faktor yang menjadikan harokatnya fathah. Gitu ya, Bu ya? Misalkan sebagai maf'ulun bihi atau yang lain. Begitu ya, Bu ya? Jadi bisa berubah harokat. Ayu, ayya, atau ayyu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi maknanya sesuai susunan kalimatnya, sesuai konteksnya. Dan yang kedua, ini bisa berubah harokat terakhirnya sesuai dengan keadaan i'rabnya. Yang ketiga, kata ayu atau istifham ayu ini selalu digunakan kedudukannya sebagai mudhof. Selalu kedudukannya sebagai mudhof. Oke. Selalu sebagai apa, Ibu? Mudhof. Selalu sebagai mudhof. Kalau ayu ini sebagai mudhof, maka bisa dipastikan kata setelah ayu kedudukannya sebagai Mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih keadaannya majrur. Majrur. Kalau majrur biasanya tanda utamanya apa? Kasroh. Jadi begitu ya. Jadi kata setelah ayu itu selalu sebagai mudhofun ilaih majrur. Selama bisa ditandai kasroh maka tandanya kasroh. Wadih? Tanya. Kita coba lihat contohnya. Karena ba'di ayyu yaumin hadza marratan ukhra ayyu yaumin hadza ما معنى هذه الجملة
Hari apa ini? Ini Hari apa ini? Ini secara maknanya apa kan gitu Ibu ya? Maknanya apa? Dan dia harokat terakhirnya dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada faktor yang merubah i'rabnya. Jadi ayu yaumin hadza. Dan dia kedudukannya sebagai mudhaf. Ya kan Ibu ya? Sebagai mudhaf dan kata setelah ayu di sini yaumin. Kata setelah ayu di sana yaumin. Yaumin di sini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Makanya majrur tandanya kasroh. Makanya yaumin di sana. Kita Ibu ya. Wadih, Muhammad? Insyaallah. Jelas semuanya insyaallah. Naam, hal min soal? Mau bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz bilang kalau misalkan ayu kan bisa berubah-berubah harokat. Nah, tidak ada yang mempengaruhinya berubah harokat. Seandainya misalkan ada yang mempengaruhi di depannya, dia berarti tetap kedudukannya tetap sebagai mudhaf. Naam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Dari tetap meskipun ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, nanti misalkan bisa ada huruf jar sebelumnya, yakni fi atau bi, fi ayyi madrasatin, huruf jar itu harful jar, lalu kemudian ayu itu ism majrur wa huwa mudhaf. Kan mudhaf itu kedudukannya bisa sebagai apa saja kan Ibu ya? Bisa sebagai ism majrur, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Mudhaf itu kedudukannya bisa sebagai apapun. Jadi tetap meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi sebelumnya, tetap dia sebagai mudhaf. Dan kata setelahnya tetap sebagai mudhafun ilaih. Bingung tidak maksud saya gitu? Nah, jelas. Ada pertanyaan lagi Ibu? Hal min soal tentang ayu? Ini tidak ada namanya ayu kan ya di sini. Jadi saya nyebutnya ayu gitu saja nggak masalah. Kalau ada yang namanya Ibu Ayu kan nggak enak. Ini nyebutnya ayu. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Bagaimana? Ada pertanyaan? Sepertinya Anda tapi putus-putus. Ada pertanyaan Ibu? Halo? Layu Jet? Perkara itu. Baik, rahmanallahi. Mudah Ibu ya insyaallah tentang ayu ini. Bagaimana? Ayu sama A itu sama aja, beda ya? Ayu dan A berbeda. Kalau A kemarin maknanya apa Ibu? Apakah? Apakah? Jadi itu dua istifham yang berbeda. Itu dua. Jadi istifham itu ada 9. Kata tanya itu ada 9. Ya diantaranya ya ayu sama A itu tadi berbeda. Dua itu berbeda. Gitu Om ya. Iya. Kalau ayu itu harfun. Afwan. Kembali kalau A itu harfun, kalau ayu itu ism. Kalau A itu harfun, harf istifham. Kalau ayu itu ism. Jadi begini, saya tadi bilang istifham itu ada berapa Ibu? Ada 9. Ada 9. Istifham itu ada 9. Dan satu-satunya yang 8 mabni, semuanya mabni kecuali satu saja yaitu ayu gitu ya. Ayu itu mu'rab bisa berubah sesuai dengan keadaan i'rabnya. Dan ayu ini isim. Nah, dan dari 9 itu tadi, dari 9 istifham yang 7-nya gimana? Yang 7 adalah ism, yang 7 adalah ism dan 2 adalah harf.
Gitu Ibu ya. 7 itu isem, 2 harf. 2 itu apa saja? 2 itu adalah a dan hal. Piye 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 sih. Berapa tadi 9? Kata tanya itu ada 9. Yang 2 huruf. Yang 7 isem, yang 2 huruf. Yang 7 isem, yang 2 huruf. Yang huruf itu apa saja? A dan hal. A dan hal, maknanya sama. A dan hal. A dan hal. Hal. Itu. Maknanya sama. Apakah? Apakah hadis Qudsi itu? Bagaimana? Hal. Hal artinya Apa? hal kan ya hal. Yang pertama A. Ahadza kitabun, kemarin itu. Lalu yang kedua hal. Hal. Yang itu. Hal. Yang 2 huruf isim. Yang hal Apa? visual gitu. Hal min soal. Nah, saya Ya, biasanya hal bilang gitu. visual. Hal min Oh, iya, soal. Ini hal ini harf istifham. Huruf. Oh, yang 2 huruf. Yang 2 huruf. 2 ini huruf, Om. 2 ini huruf. Yang 7 Yang 7 isem. Jadi semua selain 2 ini berarti isem. Nah, dari lalu apa kemarin? Aina, lalu man, ayu, dan seterusnya. Nah, kalau ayu ini berarti isim juga. Berarti isem juga, makanya mu'rab. Kalau harf kan semuanya mabni, Om. Semua harf kan mabni. Oke. Iya, begitu Ibu ya. Itu gambaran tentang istifham. Kemana-mana ya, Om. Tidak ada pertanyaan tentang ayu. La yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila al-mabahas ma'adah. Al-alamul a'jami la yunawwanu. Ma ma'ana al-alam al-a'jami, Ibu sekalian? Masih ingat pembahasan al-alam dulu di semester 1? Ada al-alamul mu'annas, al-alamul mudzakkar. Al-alam itu mencakup apa saja, Ibu? Al-alam itu mencakup 3 apa saja? Nama kota gitu ya Ustaz. Pertama nama orang. Maksudnya al-alam, nama orang. Yang kedua, nama daerah atau nama tempat. Yang ketiga, nama merek. Gitu Ibu ya? Iya, nama merek. Al-alam itu mencakup 3. Al-alam itu mencakup nama orang, nama daerah, dan nama merek. Tapi mungkin nanti di sini kebanyakan contohnya itu nama orang, meskipun ada juga nanti contoh nama daerah. Tapi al-alam itu sebenarnya mencakup 3 hal gitu tadi, Om ya. Orang, nama daerah, dan nama merek. Bagaimana, Om? Suara saya putus-putus tidak, Om? Saya kok mendengar suara Ibu sering putus-putus, Om ya? Nama daerah, nama merek. Nama orang, nama daerah, nama merek. Nama orang misalkan Muhammadun, Yasirun, Khalidun. Nama daerah, semua nama daerah. Surabaya, Jakarta, Misro, Riyadh, lalu Makkah, lalu Al-Yaban, dan seterusnya. Kalau nama merek, ya semua nama merek. Nokia, Samsung, iPhone. Ini menyebutkan merek ini, pelanggaran dong. jadi isim alam. Itu semuanya adalah ismul alam, ismul alam. Alam pendek ya, al-alam. Bukan alam. Kalau alam itu alam semesta. Kalau alam itu alam semesta. Ainnya panjang. Kalau alim itu orang yang berilmu. Jadi jangan sampai salah. Alam. Oke. Beda juga kalau misalkan pakai hamzah al-alamu. Kalau al-alam itu sakit artinya, rasa sakit. Al-alam. Baik.
Lalu al-a'jami di sini. Al-a'jami maksudnya apa Ibu? Al-A'jami Mungkin mungkin Bu Nurila mungkin sering mendengar ini. A'jam itu pernah nggak di sana? Enggak terlalu famous. A'jam itu apa sebenarnya Ibu? Kalau ajnabi apa Ibu? Ajnabi apa Om? Bukan mahram ya Ustaz. Orang asing bukan mahram gitu ya. Sebenarnya hampir mirip. Hanya saja kalau a'jam ini konteksnya untuk biasanya untuk negara atau suku. Jadi a'jam itu maknanya asing nih Ibu sekalian. A'jam itu maknanya asing. A'jamiyun orang asing. A'jamiyun itu orang asing maknanya. Kalau orang Arab mengatakan a'jami itu berarti maksudnya adalah non-Arab. Gitu ya, Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Berarti yang dimaksud di sini a'jami adalah non-Arab. Gitu ya, Ibu ya? Oke. Berarti al-alam al-a'jami apa Ibu? Nama daerah, non-Arab, nama Arab, Tidak. Al-alam al-a'jami berarti nama non-Arab, begitu Ibu ya? nama non-Arab. Nama non-Arab. Kalau lafadznya bukan lafadz Arab, berarti ketentuannya apa? La yunawan, tidak boleh diakhiri tanwin. Begitu Ibu ya? Kalau nama non-Arab, lafadz nama non-Arab itu harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Wadih? Misal kita Contohnya ya Ustaz William. Nastamir, coba kita lihat di sana contoh-contohnya Ibu sekalian. Jarirna ba'di William. William itu maksudnya apa di sini Ibu? Nama orang ya Pak. Nama orang. William. Nah, kan di sana harokat terakhirnya tidak boleh tanwin, tidak boleh Williamun, tidak boleh, tapi Williamu. Gitu Ibu ya? Baik. Wadih? Wadih. Nastamir. Jarirna ba'di Landanu. Landanu. Apa maksudnya Landanu di sini? Kota London. Ahsan, London. Jadi di sana Landanu, London ini. Jadi tidak boleh tanwin. Ini lafadz non Arab kan gitu ya? Iya. Jadi tidak boleh tanwin. Landanu, tidak boleh Landanun. Summa. Karena ba'di Pakistanu. Mana Pakistan? Negara Pakistan. Ini juga lafadz non Arab Ibu-ibu sekalian. Lafadz non Arab Pakistan. Pakistan pakai P kan aslinya. Pakistan. Karena tidak boleh tanwin di sana. Pakistanu tidak boleh. Pakistanun tidak boleh seperti itu, tapi Pakistanu. Gitu Ibu ya? Wadih? Afwan. Naam. Kenapa nggak Pakistan? Iya, kenapa nggak fa gitu? Kenapa nggak fa? Mungkin lafadz yang paling dekat antara P itu adalah ba. Karena itu sama-sama dengan bibir kan umumnya. Dua bibir. Berarti Sama-sama dari dengan dua bibir. bahasa Arab, kalau bilang fa itu jadi ba gitu ya Ustaz? Bukan. Maksudnya? Ya. Jadi Kalau bilang P. Filipin. Kalau bilang P pakai ba, gitu ya? Ya, Mbak. Kayak Korea ya. Tapi berbeda kalau misalkan orang Sunda kalau bilang Arifin itu dari bahasa Arab Arifin, itu fa, itu kebalik. Iya. Kata Dr. Budiansyah ini termasuk
pakar bahasa di Libya, orang yang paling jadi rujukan bahasa di Libya, Dr. Budiansyah. Beliau orang Sunda, orang Indonesia asli. Bahkan kadang itu orang Mesir, orang Saudi itu kalau ada kendala bahasa itu tanya ke beliau. Dr. Budiansyah, beliau kadang itu nyandain. Mungkin dan ini candaan ini terkenal di kalangan orang Sunda. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang F itu fitnah. Fitnah. Itu fitnah. Aduh, fitnah. Kalian fitness. Tapi nggak apa-apa. Itu setiap daerah itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi meskipun demikian, B jadi P ya. nah, Kalau Paris jadinya apa ba gitu juga Ustaz? baris. Ini yang di bawah itu. Baris. 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 Baik. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Eduardo. Eduardo. Ah, ini Edward ya, Edward. Nah, Enggak ada soalnya ya Pak Ustaz. Jadi di sana Eduardo tidak boleh tanwin. Gitu ya, karena ini lafaz non Arab. Selanjutnya, karena Eduardun. Eduardo. Anda Samir? Barisu. Mana baris? Paris. Paris gitu ya. Paris. Ya pakainya Mbak Nam. Tapi waktu kemarin di semester 1 bilang Prancis Faransa pakai fa. Coba Prancis itu ya? bahasa Inggrisnya apa? France. Pakainya P atau F? F. F. Kayaknya F. Yang bilang P itu hanya kita aja. Orang Sunda, bukan orang Indonesia. Oh iya. Oh, ini berdasarkan standar internasional. Gitu ya. Oh kalau oh iya. Iya. Gitu ya. Kalau itu mah France, kalau di kita mah Perancis. Gitu ya. Baik. Siap. Baik. Tapi ini sebenarnya hanya kebiasaan saja. Biasanya ta'rif itu apa? Ta'rif itu maksudnya adalah merubah lafaz non Arab menjadi lafaz Arab, ditulis dengan huruf Arab. Itu biasanya yang penting sesuai apa dengan lafaz yang paling dekat gitu saja. Jadi lafaz yang paling dekat itu dengan huruf apa? Misalkan huruf G. Huruf G itu mungkin setiap negara Timur Tengah itu berbeda-beda. Karena G untuk mereka itu mungkin berbeda-beda juga. Ada sebagian negara jim itu dibacanya G, rogul. Ya rogul, ya rojul aslinya rojulun, tapi bilangnya rogul. Ada juga sebagian negara yang G itu adalah huruf qaf. Gahwah. Ya kan Ibu ya? Gahwah. Qahwah aslinya qahwah, kopi qahwah. Tapi bilangnya gahwah ya. Jadi huruf G itu mungkin sebagian satu negara dengan negara yang lain mungkin berbeda-beda kalau huruf G. Tapi ada yang iqamah, ada yang bilang igama. Igama karena memang huruf qaf itu sebagian negara amiyahnya itu melafadzkannya dengan G. Jadi itu bahasa amiyah sebenarnya, bahasa amiyah bukan bahasa baku. Kalau bakunya tetap qaf, jim. Maksudnya aksen per daerah ya. Iqamah itu ya penduduk mana gitu kan. Baik. Jadi setiap lafaz non Arab, setiap nama non Arab, Jadi setiap nama non Arab itu selalu tidak boleh tanwin, begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Ada pertanyaan mungkin Ibu? Demikian juga dengan nama-nama nabi. Kebanyakan nama-nama nabi itu sebenarnya non Arab Ibu sekalian.
kebanyakan. Kecuali 6 itu boleh tanwin. Kecuali 6 boleh tanwin. Kalau nabi yang wajib kita ketahui ada 25 kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya, Pak. Dari 25 itu kebanyakan itu mamnu' minas sarf, tidak boleh tanwin kebanyakan. Kenapa? Karena kebanyakan nabi itu memang non Arab kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Mungkin nabi yang hanya sedikit nabi yang dari kalangan Arab, misalnya Muhammadun, Il. Shalihun, itu dari kalangan Arab juga. Ismail. Nah, Ismailu, Ibrahimu. Kalau Ismail itu kakek buyutnya apa? Kakek moyangnya, nenek moyang atau kakek moyang? Nenek moyang. Nenek moyangnya bangsa Arab, iya. Kalau dikatakan nenek moyangnya bangsa Arab, iya. Itu Nabi Ismail. Tapi kalau dikatakan betul-betul beliau dari bangsa Arab, tidak. Makanya di mushaf kita selalu menemukan tidak pernah tanwin. Ismailu, Ibrahimu. Gitu Ibu ya? Iya. Baik. Pak. Terus Jadi nama-nama nabi yang boleh tanwin itu hanya 6 Ibu sekalian. Nama-nama nabi yang boleh tanwin itu hanya 6. Nama itu apa? Siapa saja? Muhammad. Muhammadun. Lalu? Ya. Salihun. Lalu? Syu'aibun. Jadi ini Muhammadun, Salihun, dan Syu'aibun ini dari bangsa Arab. Apa Om? Terus apa lagi? Baru 3. Terus apa lagi? Yang selanjutnya adalah Nuhun, Lutun, dan Hudun. Nuhun, Lutun, dan Hudun. Kenapa kok boleh tanwin? Karena hanya terdiri dari 3 huruf. Ini sebenarnya mirip dengan dulu pembahasan di semester 1, al-alamul muannatsu la yunawwan. Nama muannas tidak boleh tanwin kecuali yang terdiri hanya 3 huruf. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya. Jadi yang terdiri hanya 3 huruf itu nama a'jami, nama non Arab yang terdiri hanya 3 huruf tetap boleh tanwin. Gitu Ibu ya? Tetap boleh tanwin. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 huruf maka tidak boleh tanwin. Wadih? Jadi seperti Nuhun, Lutun, Hudun itu boleh tanwin. Perlu tulis Ibu atau tidak? Jadi berarti yang berasal dari nama Arab cuma 3 nama Nabi Muhammad. Muhammadun, Salihun, Syu'aibun. Naam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Mungkin nanti bisa dicek ketika kita membaca mushaf, Ibu kalau menemukan nama-nama Nabi. Kira-kira tanwin tidak Ibu kan gitu Mas? Yusufu, kalau Yusufu hanya ada di surat Yusuf. Penyebutan Yusuf. Yusufu a'rid an hadza, Yusufu. Bukan Yusufun kan gitu Mas? Yaqubu, Sulaimanu, Daud. ya Musa, Haruna. Oh, Musa bukan Arab ya, Pak ya? Bukan kan Om ya? Nabi Musa dari kalangan Bani Israel ya atau ya? Iya. Oh, iya. Iya, betul. Hal min soal Ibu, sebelum kita ke pembahasan terakhir. Udah jam segini. Kita ke pembahasan terakhir ya, ini terakhir. Terakhir di sana ada dhamirul mukhatab al-muttasil. Dhamir mukhatab yaitu kata ganti orang kedua yang muttasil bentuknya. Jadi ini yang disambung ini dalam keadaan rafa dan ini semuanya dalam keadaan rafa. Jadi yang ditambahkan di belakang fi'lun. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa yang ditambahkan di belakang fi'lun. Dan semuanya di sini bentuknya ta yang berharokat. At-ta al-mutaharrikah.
Jadi semua domir di belakang fi'lun yang berbentuk tak mutaharikah, tak yang berharokat itu domir itu. Sedangkan tak sukun itu bukan domir. Gitu Ibu ya. Tak sukun kemarin tak apa Ibu? Taknis. Tak taknis. Tak taknis itu bukan domir tapi alamatut taknis. Baik. Ini terkait dengan fi'lun sebenarnya, karena ini domir muttasil dalam keadaan rafa itu ditambahkan di belakang fi'lun, nih Beb ya. Di belakang fi'lun. Misal, ini saya sudah pernah meminta untuk menghafalkan belum Ibu? Tasrif kataba, katabu. Sudah belum Ibu? Dulu ya. Dulu sudah pernah ya? Bukan kita buhum bukan itu, tapi kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sudah belum Ibu? Belum. Bagaimana? Belum kayak. Rasanya belum. Belum, Ustaz. Masa belum? Kalau belum berarti setelah ini saja. Jadi begini Ibu. Fi'lun, kata kerja itu kalau pelakunya berubah, maka domirnya di belakang fi'lun itu juga berubah. Gitu Ibu ya? Sama lagi proses fi'lun kalau kata Fi'lun, kata kerja, kalau pelakunya atau fa'ilnya berubah, maksudnya berubah menjadi kata ganti orang keberapa dan mudzakkar atau muannas atau berapa orang, satu orang atau dua orang atau banyak orang. Kalau misalkan berubah, ada perubahan, maka domirnya juga berubah. Kalau kataba ini domirnya huwa. Kataba ini untuk satu orang dan ghaib. Huwa. Tapi kalau misalnya pelakunya anta, maka kita katakan bagaimana ya Ibu? Kalau anta, maka kalau pelakunya anta, maka kita katakan katabta. Karena ba'di katabta. Jadi katabta itu pelakunya anta gitu Ibu ya. Jadi tak di sini, tak fathah di sini. Ini kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ini adalah dhamir muttasil Ibu sekalian. Tak di sini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa'. Kalau dhamir muttasil sebelumnya yang kita pelajari itu dalam keadaan jar dan nasab kan Ibu ya. Kita buhu, kita buhuma, kita buhumhu, lalu dan seterusnya. Itu semuanya dalam keadaan jar atau nasab. Tapi di sini ini dalam keadaan rafa' sebagai fa'il, sebagai pelaku. Itu Ibu ya. Wadih? Jadi kata ta'nya ini ta maftuhah di sini. Ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Demikian juga dengan fi'lun dhahaba di sini. Apa makna dhahaba? Pergi. Telah pergi. Kalau misalkan kita ingin mengatakan kamu telah pergi, anta apakah anta dhahabta gitu Ibu ya? Anta dhahabta. Begitu Ibu ya? Insyaallah enggak bingung ya? Anta dhahabta. Jadi ta ini menunjukkan dhamir mukhatab. Gitu Ibu ya? Menunjukkan dhamir mukhatab. Wadih? Baik. Berikutnya kembali ke kataba. Kalau kita ingin mengatakan pelakunya itu anti. Anti, apakah kita hanya mengatakan anti kataba? Tidak. Tidak kan Ibu ya? Tapi bagaimana kita mengatakannya? Kata beti. Anti katabti. Ahsantunna. Anti katabti. Jadi anti katabti. Dati ini adalah perubahan dari anti tadi Ibu ya. Jadi anti, kalau anti tadi dhamir munfasil, kalau ti ini adalah dhamir muttasil. Ti ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Fa'il atau pelaku. Subjek. Demikian juga dengan dhahaba. Kalau pelakunya anti, apakah kita katakan anti dhahaba? Enggak kan Ibu ya? Tapi bagaimana?
Dhahabti. Dhahabti ahsantunna. Anti dhahabti. Begitu ya, Ibu ya? Wadih? Wow. Baik. Itu anta dan anti. Sekarang kita berpindah ke antum. Kalau pelakunya antum, maka jadi bagaimana, Ibu? Kataba jadi Betum. katabtum ahsantunna. Katabtum. Tum ini perubahan dari antum, Ibu ya. Kalau antum itu domir munfasil, kalau tum ini domir muttasil. Ini tum ini domir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sebagai fa'il, sebagai subjek. Ini kita sekilas saja seperti itu, nggak masalah. Meskipun nanti sebenarnya ada rincian nanti di semester berikutnya, insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Ini sebenarnya yang domir itu hanya taknya saja, Ibu. Mimnya ini tanda jamak mudzakkar. Gitu, Ibu ya. Nanti insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan dulu. Zahaba, kalau fi'lunnya, kalau fa'ilnya, kalau pelakunya antum, maka jadi bagaimana? Dhahabtum. Ahsantunna, dhahabtum, gitu Ibu ya. Dhahabtum. Dhahabtum. Tum ini domir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Wadih? Jayyid. Astaghfirullahaladzim. Baik. Nastamir sekarang kalau pelakunya antunna bagaimana Ibu? Kataba, kalau pelakunya antunna, maka kita katakan Dhahabtunna. Katabtunna. Ahsantunna. Katabtunna. Oh, ini saya bilang ahsantunna, ini juga seperti itu. Ahsantunna. Ini tunna itu adalah domir antunna gitu Ibu ya. Ya. Nah, kalau misalkan ahsana itu fi'il. Ahsana, bagus. Ahsana. Tapi kalau misalnya domirnya anta bagaimana Ibu? Ahsanta. Kalau anti? Ahsanti. Kalau antum? Ahsantum. Kalau antunna? Ahsantunna. Gitu Ibu ya. Ahsanti. Ahsanti bukan ahsanti artis itu bukan ya. Ahsanti ya. Kalau saya bilang ahsanti saya takut bilang dikiranya maksudnya artis itu enggak kan Ibu? Kirain ngefans. Tayyib. Kalau dhahaba fa'ilnya antunna bagaimana Ibu? Dhahabtunna. Jadi tunna di sini adalah perubahan dari antunna. Kalau antunna itu domir munfasil, kalau tunna itu domir muttasil. Tunna ini domir muttasil dalam keadaan rafa, Ibu ya, sebagai fa'il. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak. Bagaimana? La yujad? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita selesai. Di sana ada ringkasan domir dalam keadaan rafa. Domir mutasil dalam keadaan rafa. Dulu di semester yang lalu, Di semester yang lalu kita membahas sebelum masuk bab 10 kita membahas domir secara umum kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Di sana kita hanya fokus pada domir dalam keadaan jar saja. Belum domir dalam keadaan rafa, domir mutasil dalam keadaan rafa belum. Di sini kita baru membahas domir mutasil dalam keadaan rafa. Maka kita coba hafalkan di sini, Ibu ya. Jadi di sana domir mutasil dalam keadaan rafa itu sebenarnya ini setiap domir itu ada perubahannya dalam keadaan rafa'nya. Seperti kemarin kalau dalam keadaan jar itu kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum itu sebagai mudhofun ilaih.
Kalau di sini ditambahkan, kalau di sini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa, ini ditambahkan di belakang fi'lun, dan dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu ya, Ibu ya? Sebagai pelaku. Misalnya di sini huwa kataba. Kalau huwa kataba dhamirnya mustatir ya Ibu sekalian. Seperti kita singgung tadi. Ini pelakunya dhamir mustatir, takdiruhu. Kalau huma kataba, di sana ada tambahan apa Ibu? Alif. Alif ini disebut aliful isnain namanya. Aliful isnain, ini perubahan dari huma. Kan menunjukkan dua kan ya? Aliful isnain. Kemudian kalau pelakunya hum, maka jadi katabu. Itu wawul jamaah yang kita bahas di bab 13 kemarin. Ya kan Ibu ya? Ya betul. Ini wawul jamaah. Kemudian kalau pelakunya hiya jadi katabat. Katabat, taknya ini bukan domir. Domirnya mustatir. Takdiruhu huwa. Kalau tak di sini adalah ta'ut ta'nis. Hanya sebagai tanda pelakunya mu'annas. Gitu kan Ibu ya? Iya. Berikutnya huma jadi katabata, alifnya ini juga aliful isnain. Kemudian kalau fa'ilnya hunna jadi katabna. Ini nunnya disebut nunun niswah kemarin. Di akhir bab 13 kemarin. Di pertengahan bab 13 kemarin. Katabna. Berikutnya kalau anta katabta, tadi kita pelajari. Kalau antuma katabtuma, ini katabtuma. Kalau antum katabtum. Ini tak, semuanya ini tak berharokat. Ini ta'ul mukhatabaini dan ta'ul mukhatabin disebutnya. Kemudian kalau anti jadi katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Kemudian kalau ana jadi katabtu dan nahnu jadi katabna. Ta'nya disebut ta'ul mutakalim pada tu itu tadi. Lalu na itu disebut na al mutakallimin. Tapi kita tidak usah terlalu fokus pada namanya. Ini aliful isnain wawul jamaah. Lalu nunun niswah, ta'ul mukhatab, ta'ul mukhatabain, mukhatabin dan seterusnya. Untuk saat ini tidak usah terlalu fokus ke sana. Kita hafalkan dulu saja bentuk perubahannya. Jadi nanti ibu-ibu tugasnya untuk pekan ini menghafal tasrif ini Ibu ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Jadi pekan ini menghafal ini Ibu ya. Apa Om? Itu tulisannya ada di mana ya Pak? Tulisannya ada di laptop saya Om. Boleh. Nanti insya Allah saya kirimkan ya Ibu sekalian. Oh, yang waktu semester lalu kayaknya Pak Ustadz pernah bagi-bagi itu ya? Nah, itu ada juga di sana. Nanti insya Allah saya kirimkan yang halaman ini saja insya Allah. Domir, sebentar. Domir mutasil lirofa. Katabu. Jadi ketika kita menghafalkan juga dibayangkan domirnya ya. Kalau katabu itu maksudnya huwa huma hum gitu ya. Katabat katabata katabana itu hiya huma hunna. Katabta itu anta, katabtuma itu antuma, katabtum itu antum. Katabti itu anti, katabtuma itu antuma, katabtunna itu antunna. Katabtu itu ana dan katabna itu nahnu. Gitu ya, ya. Baik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Ini saya minta maaf sampai malam sekali. Kita belum absen ya Pak Ustaz. Afan, ini belum absen juga ternyata. Lupa saya. Ya. Baik. Ustaz. Naam. Ada pertanyaan? Ini masih agak bingung kalau domir muttasil dalam keadaan rofa sebagai jer kan. Nah, ada juga kan dalam keadaan rofa sebagai fa'il sebagai fa'il. Kata masih bingung kemarin yang domir muttasil sebagai mudhof ilai dalam keadaan jer. Nah, domir muttasil itu ada dua seperti mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi catatan yang semester lalu. Domir muttasil itu ada yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab,
Lalu ada juga yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab, ya kemarin huma hum, ha huma hunna, lalu ka kuma kum, ki kuma kunna, lalu ya mutakalim dan na. Ya kan Ibu ya? Lalu ada juga dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, yaitu yang ditambahkan di belakang fi'lun itu tadi. Ada aliful isnain, ada wawul jamaah, kataba, katabu, ada wawul jamaah, katabat, katabata, katabna, ada nun niswah, katabta, ta'nya, katabtuma, katabtum. Jadi penggunaannya. Jadi memang bentuknya berbeda, penggunaan keadaan i'rabnya juga berbeda. Gitu ya. Kalau dalam keadaan jar dan nasab kita pakai yang huma hum, ha huma hunna itu ya. Iya. Kalau yang dalam keadaan rafa sebagai fa'il biasanya di sini. Sebagai fa'il biasanya ditambahkan di belakang fi'lun, maka kita menggunakan dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa. Yang ada aliful isnain, wawul jamaah, nunun niswah, ada at-ta al-mutaharrikah tadi. Gitu ya. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Bingung tidak? Masih bingung tidak? Masih agak bingung ya? Panggilannya itu Ustaz. Bagaimana? Istilah-istilahnya nggak paham. Semoga Allah berikan kemudahan. Ini kalau istilah itu pembiasaan saja nanti, nggak masalah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang coba kita murojaah lagi lah, nggak masalah. Gitu ya? Ini saya nggak enak sama ibu-ibu ini. Udah malam, saya minta maaf nih. Baik. Naqra kashfal hudur man du'a ismuha faltaqul hadirah. Ibu Anita Rifa'i hadirah. Ibu Ashrahah hadirah. Hadirah Ustaz. Malik ba'daha Ibu Citrami Suci hadirah. Ibu Dewi hadirah. Tahallahaikunna. Ba'daha Dita. Dita ini ista'adanat. Ba'daha Ibu Edita Anggreni. Tahallahalaik. Ba'daha Ibu Erlina. Hadirah. Tahallahalaik. Ba'daha Ibu Erni. Tahallahalaik. Ba'daha Fadilah. Fadilah. Masih. Yang di absen 20-an, yang datang 15. Fadilah lam tahdur. Banyak. La ilaha illallah. Fadilah lam tahdur. Ba'daha Ibu Herawati. Ibu Herawati aman. Ibu Herawati lam tahdur. Hadirah. Nah, hadirah. Fatahlah alaik. Hadirah Ustaz. Naam. Jazakallah khairan. Fatahlah alaik. Ba'daha Ibu Indah Mona. Hadirah. Fatahlah alaik. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Ibu Kurnia. Ibu Kurnia hadirah namanya. Ba'daha Ibu Lina Susilawati. Ibu Lina hadirah. Fatahlah alaik. Ba'daha Nindya. Mbak Indah. Lam tahdur. Baik, labas. Ba'daha Ibu Nurillah Asfin hadirah. Ba'daha Ibu Siti Khadijah hadirah. Ibu Titi. Ibu Titi apakah hadirah? Hadirah. Fatahlah alaik. Ba'daha Bu Yuni apakah bisa hadirah ini tadi? Baik.
Ibu Yuni tadi katanya ada rapat DKM, tapi nggak masalah. Mbak Anda, Ibu Yaya Horia, lam tahnur. Baik, labas. Saya minta maaf ibu-ibu sekalian, ini sampai malam. Ini lewatnya terlalu banyak ini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.